Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Pertanian Thailand bisa dikatakan menjadi raja di ASEAN, mengalahkan Indonesia. Padahal Thailand belajar banyak dari Indonesia. Menurut Institute for Development of Economic, menilai sektor pertanian Indonesia sudah jauh tertinggal dari Thailand. Padahal luas lahan di Thailand jauh lebih sempit dibandingkan Indonesia. Berdasarkan data Watchdog Export, dari 15 negara eksportir pangan, Thailand berada di peringkat kedua di bawah Vietnam. Indeks ekspor Thailand sangat tinggi. Itu disebabkan karena produksinya banyak, sedangkan jumlah penduduknya sedikit. Ekspor hasil pertanian relatif stabil dari tahun ke tahun. Lalu, mengapa pertanian di Thailand bisa mengalahkan Indonesia dalam bidang pertanian? Pada video kali ini, saya akan mengajak kalian membahas pertanian Thailand yang maju. Yang pertama adalah musim tanam padi. Terkait dengan musim tanam padi, ternyata di Thailand bisa menanam padi 1-5 kali dalam setahun. Oleh karena intensitas tanamannya lebih banyak dalam satu tahun, efeknya pada produksi beras nasional mereka lebih banyak, serta juga didukung teknologi mesin pertanian yang canggih. Mungkin hampir semua petani Thailand sudah menggunakan mekanisasi pertanian berbasis teknologi. Yang kedua, tata niaga pertanian. Tata niaga pertanian di Thailand dianggap menguntungkan bagi petani. Pembelian beras petani dilakukan oleh pemerintah pasca panen dengan sistem subsidi. Beras yang dibeli pemerintah Thailand selain dijual ke dalam negeri, hasil pertanian juga disimpan di koperasi petani sebagai lumbung negara dan sisanya lagi diekspor. Dengan sistem subsidi, harga beras yang dibeli pemerintah selalu di atas harga acuan beras. Dengan sistem tersebut, selain petani mendapatkan keuntungan yang pasti, harga beras di dalam negeri jadi stabil. Yang ketiga, bank pertanian. Bagi Thailand, sektor pertanian ini sebagai sektor yang vital. Oleh sebab itu, perhatian dan keseriusan pemerintah terhadap sektor pertanian di Thailand memiliki bank khusus pertanian yang berdiri sejak 1966. Bank pertanian di Thailand ini khusus berfungsi memberikan pinjaman lunak kepada para petani untuk menjalankan usaha taninya. Karena sadar pentingnya bank pertanian ini bagi kemajuan pertanian, maka suku bunga yang diterapkan pun cukup kecil, yang berkisar 1,5 hingga 3%. Berbeda jauh dengan di Indonesia yang suku bunganya mencapai 7% per tahun. Yang keempat, mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian menjadi kunci kemajuan pertanian Thailand. Penggunaan teknologi dan mesin pertanian meningkatkan efisiensi biaya dan waktu sehingga penanaman padi selama 1 tahun bisa maksimal. Ini di saat tenaga kerja pertanian semakin sulit, dampaknya penggunaan alat dan mesin pertanian menjadi sebuah keharusan. Dipandang perlu melakukan alih teknologi terkini sehingga proses penyebaran benih, penanaman, hingga proses panen dapat dilakukan dengan cepat. Yang kelima, Thailand menerapkan zonasi tanaman. Kebijakan zonasi maksudnya adalah menempatkan tanaman yang bersifat strategis pada lahan tertentu yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dengan harapan produktivitas tanaman dapat maksimal, komoditas pertanian yang sudah ada di wilayah zonasi adalah padi, jagung, dan tebu, kelapa sawit, karet, dan singkong. Dengan adanya wilayah atau zonasi ini, maka dipastikan pemerintah mempunyai gambaran yang jelas output produksi yang akan dihasilkan. Bagusnya lagi, pemerintah menjamin bahwa petani akan mendapatkan harga yang pantas dengan memberikan subsidi apabila harga pasar kurang baik. Dengan adanya kebijakan zona tanaman, pemerintah Thailand tinggal mengatur waktu penanamannya, menyesuaikan dengan target produksi dan target ekspor. Jika dirasa output dari wilayah zonasi masih kurang, maka pemerintah tinggal mencari wilayah zonasi baru. Dan poin terpenting bahwa di sana tidak ada yang berani mengubah atau alih fungsi wilayah pertanian menjadi wilayah industri atau perumahan. Yang keenam adalah produk pertanian Thailand berjaya di dalam negeri. Kalau kita di Indonesia, antara produk dalam negeri dengan produk impor biasanya laku mana? Sudah pada tahu jawabannya kan? Yaitu biasanya produk impor yang lebih laku. Faktor harga menjadi pengaruh utama walaupun kualitas masih bagus produk lokal.
Kalau Thailand, hal tersebut tidak berlaku. Nampaknya masyarakat Thailand sudah sangat sadar bahwa dengan mengkonsumsi produk lokal itu sama saja dengan mendukung pertanian. Pada akhirnya juga mendukung perekonomian nasional. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, tolong dibantu subscribe, like, dan komen ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.